Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Teguh Kurniawan, NRP 6, akan mencoba menjelaskan dan mencoba beberapa praktikum basis data lanjut dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, dan control block menggunakan nested loop dan label. Mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macam-macamnya adalah if, then, and if, then, else, and if, then, else, if, and if. Kemudian menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Menggunakan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti contoh berikut. Begin update row, begin update employees, end update row, goto update row, end process. Perintah if, cara penulisan adalah if condition, then statement. If condition, then statement, else statement, and if. Jika pegawai dengan nama Gates di set manager ID sama dengan 102, contohnya adalah if upper kurung buka v last name sama dengan Gates, then v mjr sama dengan 102, and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan Vargas, maka 1 set job ID sama dengan Sarip, dan 2 set department number sama dengan 80. If vname sama dengan Vargas, then vjob sama dengan Sarip, and vdevno sama dengan 80, and if. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti AND dan NOT. Contoh, jika vname sama dengan Vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set department number sama dengan 60. If vname sama dengan Vargas and salary lebih besar dari 6.500, then vdevno sama dengan 60. And if. Alur eksekusi F, alur eksekusi if, then, dan else. Pertama, if condition. Dicek, jika true, maka then action including further if statement. Kemudian jika not true, maka else action atau including further if statement. Kemudian and. Perintah if, then, else. Contoh, set variabel boolean v5 years sama dengan true jika hire date lebih besar dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Declare vhire date tipe data date sama dengan 12 Desember 1990. Kemudian variabel v5 years tipe data boolean. Begin if month between this date vhire date dibagi 12 lebih besar dari 5, maka v5 year sama dengan true, else v5 year sama dengan false, kemudian and if. Contoh perintah if, then, else. Pada contoh sebelumnya, fungsi mount between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel vname. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel vjob id, vjob sama dengan adpress. Tapi jika tidak, set variabel vjob sama dengan sdeclare. Maka
Contohnya adalah if V6 sama dengan king, then VJob sama dengan AD press. Else VJob sama dengan ST clear. Kemudian and if. Alur eksekusi if, then, dan else if. Ini adalah alurnya. Pertama, if condition, dicek jika true, maka then action. Kemudian jika not true, maka akan dilakukan pengecekan lagi else if, kemudian condition. Jika true, maka then action. Jika not true, maka else action. Kemudian keluar dari if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. If fee debt no sama dengan 10, then fee bonus sama dengan 5.000. Else if fee debt no sama dengan 80, then fee bonus sama dengan 7.500. Else fee bonus sama dengan 2.000. Kemudian and if. Sedapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengkodaannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberitahukan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan nilai hasilnya. Contoh, case selector. When expression 1, then reset 1. When expression 2, then reset 2. When expression, then reset n. Else, reset n plus 1. Kemudian end case. Contoh ekspresi case selanjutnya adalah, pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari V-grade dan memberikan hasilnya pada variabel V-appraisal. Set server output on, declare V-grade, tipe data chart, length 1 sama dengan ampere, kurung buka, dan V-grade. V-appraisal, tipe data varchar 2 dengan length 20. Kemudian bikin V-appraisal sama dengan case V-grade. When A, then excellent. When B, then very good. When C, then good. Else, no such grade. Kemudian N. Di BMS output line untuk menampilkan hasilnya grade, kemudian tampilkan V-grade, dan appraisal tampilkan V-appraisal, kemudian end proses. Pada case berikut ini merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada ASGL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan memberikan hasil 0 pula. Contoh, P sama dengan 0, P sama dengan 0, PG hasilnya adalah 0. Menangani nilai 0. Contoh berikut, X sama dengan 5, Y sama dengan 0. If X tidak sama dengan Y, dan menghasilkan nilai 0 bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Kemudian and if. Begitu pula dengan contoh berikut ini, A 0, B 0. If A sama dengan B, dan menghasilkan nilai 0 bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Kemudian and if. Tabel logika. Berikut tabel untuk operator logika AND, OR, dan NOT. AND, true, false, null. AND, true, false, null, true, false, null, false, 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 null, null, false, null. Kemudian untuk tabel OR, true, false, null, true, false, true, 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 false, true, false, null. Kemudian null, true, null, null. Dan untuk not, true, false, null, false, true, null. Kondisi boolean. Apa nilai dari variabel v-flag untuk setiap kemungkinan nilai v-recorder flag dan v-available flag seperti yang ada pada tabel? V-flag sama dengan v-reorder flag and v-available flag.
Reorder flag true. VAV label flag true. Maka flagnya nanti jawabannya adalah true. Kemudian yang kedua, reorder flag true. VAV label flag false. Maka jawabannya adalah false. Reorder flag null. VAV label flag true. Maka jawabannya adalah null. Kemudian reorder flag null. VAV label flag false. Maka jawabannya adalah false. Kontrol iteratif atau perintah loop. Perintah loop atau perulangan yaitu mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Yang pertama adalah basic loop, perulangan tanpa kondisi. For loop yaitu perulangan berdasarkan nilai variabel counter atau sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan. Kemudian while loop adalah perulangan berdasarkan suatu kondisi. Basic loop, cara penulisannya adalah loop, kemudian statement 1, exit when condition, kemudian end loop. Condition is a boolean variable or expression seperti true, false, dan null. Basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditentukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit adalah bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Contoh basic loop. Declare vCountry ID location.countryID %type sama dengan CA. vLocation ID location.location ID %type. vCounter tipe data number 2 dengan nilai 1. vCity location.city %type sama dengan Montreal. Begin select match dari location ID into vLocation ID from location where country ID sama dengan vCountry ID. Log insert into location, kurung buka location ID, city, country ID, values-nya adalah vLocation ID plus vCounter, kemudian vCity, vCountry ID, tutup kurung, kemudian vCounter sama dengan vCounter plus 1. Exit when vCounter lebih besar dari 3, kemudian proses end loop diakhiri, dan end proses. Loop tersebut akan menambahkan 3 baris atau record baru ke dalam table location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada pada tabel ditambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan 101 Montreal CA, 102 Montreal CA, dan 103 Montreal CA. Catatan, selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while dan for loop. While loop, cara penulisannya adalah while condition, dan loop statement 1, statement 2, dan end loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contohnya adalah declare vCountry ID seperti yang tadi sama location.country ID %type sama dengan CA, vLocation ID location.location ID %type, vCity location.city %type sama dengan Montreal, vCounter number sama dengan 1. Kemudian select max dari location ID into vLocation ID from location where country ID sama dengan vCountry ID. While vCounter lebih kecil sama dengan 3, kemudian loop. Insert into location ID, city, country ID, values-nya adalah vLocation ID plus vCounter, kemudian vCity, vCountry ID, di mana vCounter sama dengan vCounter plus 1, kemudian end loop dan end process. Program di samping hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. For loop, cara penulisannya adalah for counter, kemudian in dan reverse. Lower bound, upper bound, loop, statement 1, statement 2, dan end loop. For loop digunakan jika beberapa kali perulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit atau tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter otomatis akan di-increment setiap kali kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound menentukan range dari variabel counter. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower bound lebih besar dari nilainya dari upper bound, maka perulangan akan dijalankan sekali.
Tapi jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka perulangan juga dijalankan sekali. Contohnya adalah for i in 3 loop statement and loop. Contoh for loop berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic dan while loop. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian contoh dari for loop penunjuknya adalah counter sama hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan atau assignment, misal counter sama dengan v bla 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 bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik, bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Ini adalah contohnya. Declare v lower number sama dengan 1, v upper number sama dengan 1. Begin for i in v lower, v upper loop, kemudian end loop, dan end process. Penunjuk umum penggunaan loop. 1. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Kemudian gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Yang ketiga adalah gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Kemudian nested loop dan labels pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Nested loop dan label pada basic loop contohnya adalah begin, kemudian outer dari loop, v counter sama dengan v counter plus 1, exit when v counter lebih besar dari 10. Inner loop lagi, exit outer, loop when total dan sama dengan yes, exit when dan sama dengan yes. Kemudian end dari inner loop. Kemudian end dari outer loop dan end dari proses. Penjelasannya adalah pada contoh di samping ada dua loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diapit oleh delimiter. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Kemudian catatan dari kode ini adalah selain digunakan pada loop, label juga digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguistik dari variabel. Kemudian soal latihan. Yang pertama adalah jalankan step label 041.sql untuk membuat table message. Tulis blok PL atau SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam table message. A. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 9. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada table message untuk melihat hasilnya. Kita buka CMD. Exit dulu. Kita sudah membuat jawaban dari soal yang tadi. Yang pertama itu adalah membuat tabel dengan nama message. Kita copy, kemudian kita jalankan di sini. Maka secara otomatis tabel create, yang berarti bahwa tabel message sudah dibuat. Untuk melihat hasilnya adalah saya perintah embed. Nah, di sini ada tabel dengan nama message. Kemudian akan menginsert nilai dari 1 sampai 10, akan tapi ketika 6 dan 8 tidak dimasukkan. Maka dengan menggunakan perintah ini, SQL procedure successfully completed. Untuk melihat hasilnya, kita gunakan perintah select bintang from message. Maka di sini sudah terdapat nilai yang ada pada tabel message dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 8 itu tidak ada, 5, 7, 9, 10.
Kemudian dilanjut dengan soal yang nomor 2. Buat blok atau PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai atau employee ID. Pass the value to the PLSQL block through a SQL plus substitution variable. Define PM0 sama dengan 100. Kemudian yang B, jika gaji pegawai kurang dari $5, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara $5.000 dan $10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Dan yang kedua adalah jika gaji pegawai melebihi dari 10.000, maka bonus yang diterima pegawai sebesar 20% dari gaji. Dan jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima sama dengan 0. Catatan adalah sertakan set verify of pada program yang Anda buat. Soal untuk nomor 2, di sini set server output on, kemudian seperti yang di perintah soal tadi bahwa set verify off, kemudian mendefine PM0 sama dengan 100. Declare vCell number dengan length 9 dan vBonus dengan number 9. Maka begin select salary into vCell from employees where employee ID sama dengan 100. Kemudian if vCell lebih kecil dari 5.000, then vBonus sama dengan vCell kali 0,1. Else if vCell between 5.000 and 1.000, then vBonus sama dengan vCell kali 0,15. Kemudian else if vCell lebih besar dari 10.000, maka kemudian vBonus sama dengan vCell dikali 0,2. If vCell sama dengan 0 dan vBonus sama dengan 0, and if, kemudian and if, dan tampilkan hasilnya di BMS output.put line. Bonus yang diterima adalah to chart dari variabel vBonus. Kemudian and proses dan hasilnya compile. Ini adalah jawaban untuk yang soal nomor 2. Kemudian dilanjut dengan soal yang nomor 3. Buat tabel EMP yang merupakan replika atau copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script level 4 SQL. Tambahkan kolom baru yaitu star bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterik. Kita buat tabel baru dengan nama EMP. Maka tabel create, kemudian alter tabel EMP, add star varchar. Ini untuk menambah kolom tabel EMP dengan nama star dengan tipe data varchar 2 dan lengthnya sama dengan 50. Kemudian describe EMP untuk melihat hasilnya. Nah, di sini ada fit dengan nama star dengan varchar 2 sama dengan 50. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal yang nomor 4 adalah buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterik pada kolom atau footstar untuk setiap 1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4.54.sql dengan mengklik tombol save script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai. Lihatkan nilai dari blok atau PLSQL melalui variabel substitusi. Define PM0 sama dengan 104. Kemudian yang B, inisialisasi variabel via asterisk sama dengan 0.
ditambahkan asterisk clustering untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawai punya gaji sama dengan 8.000, maka jumlah asterisknya adalah 8. Jika pegawai punya gaji sama dengan 12.500, maka jumlah asterisknya sama dengan 13. Kemudian update feed atau kolom start untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit, jalankan program untuk nilai berikut. Define PM0 sama dengan 174, define PM0 sama dengan 176, ditampilkan baris data dari tabel EMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Untuk menjawab soal yang nomor 4, kita lihat jawabannya adalah yang pertama adalah set verify off, define PM0 sama dengan 176. Kemudian declare vcell number asterisk varchar 2 dengan length 255 sama dengan 0. Begin select salary into vcell from EMP where employee ID sama dengan PMP no. Kemudian vcell sama dengan round dari vcell dibagi 1000. For int I sama dengan 1, vcell log, kemudian v asterisk sama dengan concat v asterisk and log, kemudian update MP set star sama dengan v asterisk where employee ID sama dengan PMP no, kemudian commit and proses dan compiling. Maka di sini untuk PLSQL prosedur successfully completed. Ini adalah hasil dari tabel EMP dan tabel message yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah selesai untuk praktikum 3.